Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada yang terhormat Bapak Prahastomi selaku dosen pengampu mata kuliah hidrogeologi, kakak asisten praktikum, serta teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok praktikum DW4A yang beranggotakan Aldia Mazia Zafira, Jasna Yuda Gestri, Ferry Prapanca, Hana Kuatnan Kishi, Kalisa Safa Yumnanisa, Muhammad Haikal Abdi, dan Raihan Arikobani ingin memaparkan hasil dari kuliah lapangan hidrogeologi yang telah berlangsung pada tanggal 9 Mei 2022 di Kota Depok dan sekitarnya. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan praktikum lapangan pada dua lokasi sumur yang berada di daerah Sawangan. Sumur pertama yaitu sumur dengan kode AP5 yang berada di wilayah Pasir Putih dengan koordinat UTM yaitu 697594 Easting, 9289416 Northing. Analisis sumur dilakukan pada jam 11:32 menit dengan cuaca yang cerah. Didapatkan juga elevasi sebesar 101 meter. Hal pertama yang kami lakukan yaitu mengukur dan mencatat profil sumur. Pengukuran profil sumur dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu menghitung kedalaman sumur yang dimulai dari bibir sumur hingga mencapai tanah atau dapat disimbolkan sebagai poin A. Kemudian menghitung kedalaman poin B, yaitu dimulai dari bibir sumur hingga muka air tanah. Menghitung kedalaman sumur dari bibir sumur hingga mencapai dasar sumur yang dapat disimbolkan sebagai poin C, lalu menghitung diameter sumur sebagai poin D, dan terakhir yaitu menghitung kedalaman MAT yang merupakan selisih dari poin B dan poin A. Sehingga didapatkan kedalaman sumur dengan pengukuran poin A, yaitu kedalaman sumur yang dimulai dari bibir sumur hingga mencapai tanah sebesar 0 meter, di mana hal tersebut diakibatkan oleh bibir sumur langsung terdapat di tanah. Kemudian untuk pengukuran poin B, yaitu dimulai dari bibir sumur hingga muka air tanah, didapatkan sebesar 7,6 meter. Lalu menghitung kedalaman sumur yang dihitung dari bibir sumur hingga mencapai dasar sumur dengan kedalaman 10,2 meter. Dan sumur AP5 ini memiliki diameter sebesar 70 cm. Untuk MAT didapatkan berdasarkan selisih dari poin B dengan poin A, yaitu didapatkan sebesar 7,6 meter. Kemudian dilakukan juga pengukuran sifat air yang terdiri atas analisis dan pengukuran pH, electrical conductivity atau daya hantar listrik, kemudian total dissolved fluid atau zat padat terlarut serta temperatur. Untuk mengukur sifat air digunakan alat berupa HANA Multiparameter Water Quality. Sebelum dilakukan pengukuran, dilakukan terlebih dahulu kalibrasi alat. Terdapat 9 bagian pada alat pengukuran ini, yaitu poin 1 merupakan slot konektor untuk tongkat penguji. Lalu poin 2 merupakan layar LCD yang akan menunjukkan nilai dari parameter yang telah diukur. Kemudian poin 3 yang merupakan tombol untuk menguji nilai pH. Poin 4 yang merupakan tombol untuk menguji nilai EC dengan simbol satuan EC yaitu μs per cm. Lalu poin 5 yang merupakan tombol untuk mengukur nilai TDS dengan simbol satuan TDS yaitu mg per liter. Selanjutnya poin 6 dan 7 merupakan knob untuk melakukan kalibrasi pH dan EC ataupun TDS. Poin 8 merupakan tombol untuk menguji temperatur, serta poin 9 merupakan tombol untuk menyalakan dan mematikan alat. Pengukuran dimulai dengan memasukkan tongkat penguji atau yang dapat disebut sebagai probe yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan air sumur. Pertama-tama yang dilakukan adalah pengukuran pH dengan menekan tombol pengukuran pH. Kemudian aduk secara perlahan dan tunggu beberapa menit untuk pembacaan nilai pH sampai pembacaan stabil. Kemudian didapatkan nilai pH sebesar 4,9 yang tergolong sebagai pH asam. Pengukuran selanjutnya yaitu melakukan pengukuran nilai EC pada sampel dengan merendam probe ke dalam sampel yang akan diukur dan pastikan tidak ada gelembung udara yang menempel di dalam tongkat penguji. Kemudian tekan tombol pengukur EC dan aduk secara perlahan. Setelah menunggu beberapa menit, didapatkan nilai EC sebesar 130 μs per cm. Pengukuran selanjutnya yaitu TDS dengan menekan tombol TDS pada alat ukur hingga didapatkan nilai TDS sebesar 60 mg per liter. Tidak lupa juga untuk mengukur temperatur dan didapatkan temperatur sampel atau temperatur air sebesar 31,9 derajat Celcius dengan temperatur udara sebesar 32 derajat Celcius. Dilakukan juga analisis fisik pada warna dan bau sampel sehingga dapat disimpulkan bahwa air sumur AP5 tidak memiliki warna dan tidak berbau. Berdasarkan nilai EC yang didapatkan, yaitu sebesar 130 μs per cm, air sumur AP5 dapat diklasifikasikan sebagai air tanah segar atau fresh groundwater berdasarkan klasifikasi Mendel. Sedangkan klasifikasi zat padat terlarut
Zat padat terlarut sampel ini dilakukan berdasarkan klasifikasi Fries dan Cherry tahun 1979 dan tergolong sebagai air segar atau fresh water berdasarkan nilai TDS yang didapatkan, yaitu sebesar 60 mg per liter. Selanjutnya akan dilakukan sampling untuk analisis anion. Di sini disiapkan gelas ukur dan botol sampel yang akan dibilas menggunakan contoh air sebanyak 3 kali. Selanjutnya disiapkan kertas filter yang akan dipasang di atas botol sampel. Kemudian air dari gelas ukur akan dituang secara perlahan ke dalam botol sampel hingga penuh. Setelah botol sampel terisi oleh sampel air hingga penuh, maka botol sampel akan diberi label dan dimasukkan ke dalam cooler box. Sumur kedua yaitu sumur dengan kode S12 yang berada di wilayah Bedahan dengan koordinat UTM yaitu 696100 Easting, 928963 Northing. Analisis sumur dilakukan pada jam 12:58 menit dengan cuaca yang cerah. Didapatkan juga elevasi sebesar 90 meter. Hal pertama yang kami lakukan yaitu mengukur dan mencatat profil sumur dengan cara yang sama seperti pengukuran pada sumur 1, sehingga didapatkan kedalaman sumur dengan pengukuran poin A, yaitu kedalaman sumur yang dimulai dari bibir sumur hingga mencapai tanah sebesar 26 cm. Kemudian untuk pengukuran poin B, yaitu dimulai dari bibir sumur hingga muka air tanah, didapatkan sebesar 3,16 meter. Lalu menghitung kedalaman sumur yang dihitung dari bibir sumur hingga mencapai dasar sumur dengan kedalaman sebesar 4 meter. Dan sumur S12 ini memiliki diameter sebesar 62 cm. Untuk MAT didapatkan berdasarkan selisih dari poin B dengan poin A yang didapatkan sebesar 2,9 meter. Kemudian dilakukan juga pengukuran sifat air yang terdiri atas analisis dan pengukuran pH, electrical conductivity atau daya hantar listrik, kemudian total dissolved solid atau zat padat terlarut, serta temperatur, yang mana cara pengukuran parameter tersebut sama dengan pengukuran pada sumur pertama, sehingga didapatkan nilai pH sebesar 3,7 yang termasuk ke dalam pH asam. Kemudian didapatkan juga nilai EC sebesar 140 μS per cm, di mana jika diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi Mendel, sampel air sumur S12 ini tergolong sebagai air tanah segar atau fresh groundwater. Lalu dilakukan juga pengukuran nilai TDS, di mana sampel ini dapat dikategorikan sebagai air segar atau fresh water berdasarkan klasifikasi Fries and Cherry tahun 1979, yang dimana diketahui bahwa nilai TDS sampel ini sebesar 60 mg per liter. Tidak lupa juga untuk mengukur temperatur dan didapatkan temperatur sampel atau temperatur air sebesar 29,4 derajat Celcius dengan temperatur udara sebesar 33 derajat Celcius. Dilakukan juga analisis fisik pada warna dan bau sampel sehingga dapat disimpulkan bahwa air sumur S12 tidak memiliki warna atau juga tidak memiliki bau. Tidak lupa juga melakukan pengambilan sampel anion dengan tahap yang sama seperti pada sumur pertama, yaitu dengan cara menyaring air sumur dengan kertas saring dan membersihkan wadah sampel. Sekian hasil dari praktikum lapangan kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada penyampaian hasil praktikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.